Mengajari umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Untuk memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa agar segala sesuatu yang kita laksanakan bisa sesuai dengan tujuan yang apa kita inginkan ya. Baik, Ketua Kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, berikutnya setelah kita berdoa, saya ingin tahu apakah ada di sini teman-teman kalian yang nggak masuk hari ini? Semua hadir. Semuanya hadir ya? Ya. Baik, semuanya hadir. Nah, karena semuanya sudah hadir, kita akan lanjutkan, yaitu menyanyikan lagu wajib. Agar kalian jadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar, kita nyanyikan lagu wajib yaitu Maju Tak Gentar. Nah, silakan kalian semua berdiri ya, kita menyanyikan lagu wajib. Baik, silakan duduk. Nah, gimana? Sudah semakin semangat belum? Sudah? Gimana? Masih makin semangat atau makin loyo? Makin loyo ya. Nah, karena kalian belum semangat juga, walaupun sudah menyanyikan lagu wajib, mungkin kita untuk coba lagi menggali semangat kalian, motivasi kalian dengan ice breaking ya terlebih dahulu. Aturannya seperti ini ice breakingnya. Saat nanti saya bilang selamat pagi gitu, kalian tepuknya sekali ya, kayak gitu. Terus kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat malam, berarti tepuk tangannya 3 kali ya. Mengerti ya? Mengerti? Ini semuanya. Kita coba sekarang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat sore itu nggak ada ya. Jadi kalau selamat sore dia diam.
Gitu. Yang ada itu selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalau selamat sorenya diam. Berarti belum konsentrasi ya. Karena itu nggak sesuai dengan instruksi ya tadi. Nah, kita ulang lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Masih nggak konsentrasi ya, masih nggak konsentrasi. Sampai ini nih, sampai konsentrasi baru kita selesaikan. Bahkan sampai pulang nanti kita ice breaking dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oh iya. Selamat malam, selamat sore. Ya. Selamat pagi, selamat sore. Masih ada aja yang tepuk tangan. Ya, konsentrasi lagi, konsentrasi. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Nah, ya. Sudah konsentrasi ya. Baik, karena kalian sudah konsentrasi, sudah termotivasi, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, persepsi pembelajaran. Nah, persepsi ini isinya tentang mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat apa yang pernah kita pelajari sebelumnya di kelas? Tentang apa? Yang masih ingat angkat tangan? Ya, silakan, Saryasid. Materi tentang seni rupa 3 dimensi. Materinya tentang seni rupa 3 dimensi. Ya. Berkaitan dengan apa aja seni rupa 3 dimensi? Ada unsur-unsurnya, nilai estetisnya, gitu kan? Tentang jenisnya, masih ingat nggak? Jenisnya. Ada apa saja jenisnya? Seni rupa murni dan seni terapan. Ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Kalau kita tinjau dari fungsinya. Kalau kita tinjau dari wujudnya, ada seni rupa 3 dimensi, 2 dimensi. Nah, itu dari jenisnya. Kemudian dari jenis temanya. Nah, kan kita belajar waktu ini ada tema kan. Kita sempat waktu itu menganalisis sebuah patung ya, ada patung babi waktu itu kan. Terus patung relief kayak gitu. Nah, itu temanya bisa tema kepahlawanan, tema kerohanian dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai estetis. Masih ingat apa saja yang membuat karya itu menjadi estetis, menjadi indah? Unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur seni rupa itu? Titik, garis. Yang tahu angkat tangan? Ya. Ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan ruang atau kedalaman. Ya, ada banyak unsurnya ya. Mulai dari yang paling kecil yaitu titik, kemudian dia berkembang menjadi garis, garisnya berkembang lagi menjadi bidang, bidangnya menjadi ruang, gitu ya. Ada gelap terang, kemudian ada unsur yang lain, tekstur juga ya. Ada banyak unsur-unsur yang membuat karya seni itu menjadi indah. Nah, selain unsur-unsur itu, apa lagi yang membuat karya itu menjadi indah? Prinsipnya. Ada prinsip-prinsipnya. Apa itu? Apa saja yang prinsip-prinsipnya? Dia tahu? Selain Eka? Prinsipnya apa saja? Ya, mungkin Dewi Payani. Nah, sebutkan satu aja, prinsipnya apa saja? Kesatuan, keseimbangan, irama, Kesatuan, kesamaan, keseimbangan, proporsi. ya proporsi, kesatuan, keseimbangan, irama, dan point of interest gitu ya. Nah, jadi itu tolong diingat kembali ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang lainnya boleh dilupakan, kenangan tentang mantan itu bolehlah dilupakan. Kalau materinya harus diingat ya, harus diingat. Jangan sampai kita mengulang-ulang lagi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu persepsinya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, ada hal-hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan apa saja tujuannya? Membacakan aja. Ya, silakan.
Membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model teknik merakit dari hasil eksplorasi media di sekitar lingkungan rumah dengan baik. Mempresentasikan hasil karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model teknik merakit dari eksplorasi media di sekitar lingkungan rumah dengan baik. Ya, itu. Jadi ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kalian itu harus mampu untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Nah, mungkin saja kalian itu sering membuat karya seni rupa 3 dimensi ya, baik itu di SD, di SMP kan. Cuman kalau di SMA ini lebih digali lagi, lebih ditingkatkan lagi agar karya kalian itu menjadi lebih baik. Tujuannya yang memang untuk bisa menghasilkan karya, lebih kreatif lagi gitu ya. Ide-idenya lebih bagus. Kemudian mempresentasikan. Nah, setelah selesai membuat karya, kalian akhirnya mampu menunjukkan karya itu, mempresentasikannya. Nah, jangan sampai kita bisa membuat karya tapi nggak bisa menunjukkannya. Itu sama kayak kalian punya keahlian tapi nggak ditunjukkan, akan tenggelam ya. Nggak ada yang eksistensinya, nggak ada yang tahu. Nah, jadi kalau kalian punya keahlian, tunjukkanlah. Kalau kalian pintar, tunjukkanlah. Kemudian ini tujuannya. Nah, berikutnya kita akan bahas ya secara garis besar cakupan materi untuk hari ini. Yang pertama ada seni rupa 3 dimensi. Nah, tadi sudah disebutkan ya, seni rupa 3 dimensi itu adalah apa? Seni rupa yang mengandung punyai volume ya. Di dalamnya ukurannya ada apa saja ukurannya? Ya, dia punya sisi panjang, lebar, dan tinggi dan dapat dinikmati dari sekarang. Dia mempunyai volume. Nah, itu sudah dimengerti. Media itu terkait dengan teknik, alat dan bahan. Itu yang termasuk media. Yang pertama kita bahas dari bahannya. Kalau karya seni rupa 3 dimensi, bahan-bahan yang bisa digunakan apa saja ya? Nah, coba sebutkan satu-satu. Dari sini, bahan yang bisa digunakan untuk seni rupa 3 dimensi apa? Sabut kelapa. Sabut kelapa bisa nggak? Bisa ya. Pelepah pisang bisa nggak? Bisa ya. Ayo. Lidi bisa nggak? Bisa ya. Selain untuk nyapu juga bisa untuk karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Kardus ya, kardus bisa. Hah? Ranting ya. Bambu bisa. Ya. Kalau misalnya di Kenya tuh di Ubud banyak orang yang buat patung dari kayu ya. Kalau ke GWK pernah ke GWK? Atau pernah lihat patung GWK? Itu dibuatnya dari apa sih? Bahannya? Dari apa sih bahannya? Dari emas. Ada bagiannya yang dari emas. Dari batu kan? Dari tembaga, dari logam. Jadi dia itu kayak dilas, sambung dari perakit juga. Jadi dia disambung dari perakit. Nah, nama yang buat itu Nyoman Wartel gitu. Orang Bali dari Tabanan. Cuman sekarang dia tinggalnya di Bandung. Bahkan nanti dia yang bakalan membuat ibu kota yang ada di Palangkaraya. Karya seni ibu kotanya. Nah, selain tembaga apa lagi? Besi bisa. Apa lagi? Bisa bahannya bisa apa saja? Keramik bisa, tanah keramik ya, tanah merah bisa. Kayu. Lilin ya bisa ya. Lilin itu juga sering digunakan sebagai patung. Kalau kalian mau nonton televisi ada patung lilin yang bentuknya Cristiano Ronaldo, Messi dan sebagainya. Ada yang bentuknya Jokowi kan. Patung lilin itu tadi keren. Karton bisa juga. Gips boleh. Apa lagi?
plastik, plastik bekas ya boleh. Jadi banyak bahan yang bisa digunakan sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Ada bahannya bahan alami gitu kan. Bahan alami itu yang berasal dari alam. Misalnya seperti disebutkan tadi ada pelepah pisang, ada bambu, ada lidi, ada daun kering, ranting kering, itu namanya bahan alami. Kalau bahannya bahan sintetis bisa juga, boleh juga digunakan. Misalnya besi tadi, tembaga tadi, terus warna-warnanya yang terbuat dari bahan sintetis, buatan pabrik. Plastisin, gitu. Kalau di TK kalian kan buat ini dari plastisin, itu juga sintetis. Jadi bisa berasal dari alam, bisa juga berasal dari buatan pabrik atau sintetis. Jadi bahan itu adalah bahan baku yang kita gunakan untuk membuat karya. Biasanya dia habis saat dipakai. Saat dibuat jadi karya, dia akan menjadi bagian dari karyanya. Makanya dia habis pakai. Nah, setelah itu ada alat. Nah, alat yang bisa digunakan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi apa saja? Gunting, pengaris, pahat ya pahat, pisau, lem tembak, gerinda ya bukan gerinda. Kalau bikin patung dari beton apa ya alatnya? Pahat. Ada palet, pisau palet namanya. Ada cetok gitu, kayak buruh ya. Ada banyak sekali alat. Jadi alat itu adalah alat benda yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya untuk memotong kita pakai gunting kan. Nah, itu alat membantu kita untuk memotong. Kalau misalnya nggak ada itu masa pakai gigi, kan nggak enak ya pakai giginya. Nah itu alat, bahan, alat, teknik. Nah teknik apa saja yang bisa kalian sebutkan? Teknik merakit itu seperti apa sih teknik merakit? Menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Coba angkat tangan. Teknik merakit adalah teknik menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Ya, teknik merakit itu menggabungkan bahan-bahannya, menempel, kemudian merakit, kemudian menyatukan ya bahan-bahan itu sehingga membentuk sebuah karya. Jadi menggabungkannya. Teknik apa lagi selain teknik merakit? Teknik ukir ya. Dia menggunakan pahat. Ya. Selain itu teknik pahat, teknik ukir, teknik merakit. Ada lagi nggak kayak teknik yang teknik cor. Kalau teknik cor gimana? Teknik yang menggunakan bahan padat atau apa? Kalau teknik cor, cair ya. Cair. Misalnya semen itu. Kenapa namanya teknik cor tahu nggak? Karena dituangkan. Kalau dituangkan bunyinya apa? Cor. Makanya namanya teknik cor. Kalau dia dituangkan, teknik nama bunyinya cor. Ada namanya teknik cor. Disebut juga teknik cetak. Nah, kalau kalian belajar sejarah, kalian akan belajar ada 2 jenis teknik cetak. Ada teknik bivalve namanya, ada teknik Acireperdu. Mungkin pernah disinggung di pelajaran sejarah Indonesia. Manusia purba itu bisa buat karya seni dari teknik cetak loh. Kalian bisa nggak? Berarti dikalahkan sama manusia purba. Kalau zaman dulu kan ada namanya zaman logam, zaman perunggu kan itu. Kalau zaman perunggu itu mereka membuat karya seninya atau benda-benda yang mereka gunakan dengan cara dicetak. Namanya Acireperdu. Nah nanti kita jelaskan gimana sih Acireperdu itu. Bivalve itu artinya dia menggunakan 2 jenis cetakan. Bi itu kan 2, valve artinya kepingnya. Jadi menggunakan 2 keping cetak. Misalnya kayak gini. Buka. Nah nanti kita coba ya perdalam lagi apa itu bivalve, apa itu Acireperdu. Nah ada banyak sekali teknik-teknik ya. Teknik cetak, teknik merakit tadi, teknik kolase, teknik mosaik gitu.
teknik keramik. Bahkan di keramik itu ada lagi teknik-tekniknya. Ada teknik piling namanya, kayak bikin jajil giling. Bikin jajil giling namanya piling. Kalau bikin keramik yang bulat namanya teknik putar, menggunakan mesin itu, teknik putar. Kalau menggunakan dipijit-pijit dia, pijit-pijit kayak itu teknik pijit namanya. Atau teknik pincing ya namanya, teknik pincing. Kalau dia di roll gininya tanah liatnya namanya teknik roll. Gampang ya, teknik roll namanya. Atau teknik slab gitu Inggrisnya. Nah, ada banyak teknik. Kemudian ada langkah-langkah pengerjaan karya seni rupa 3 dimensi. Apa saja langkah-langkahnya pengerjaan karya seni rupa 3 dimensi? Yang pertama-tama, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan karya? Yang pertama sekali, apa yang ingin dibuat? Gagasannya dulu ya. Gagasannya. Mau bikin apa sih? Nah, biasanya kan kalau seniman tuh menghayal apa sih? Sampai ubanan gitu kan, nggak ketemu idenya, idenya nggak ketemu gitu. Sampai tua gitu kan, sampai nggak nikah semuanya. Nah, belum ketemu juga idenya. Yang paling sulit itu di saat berkarya adalah menemukan ide, menemukan ide yang wow, yang wow. Jadi kalau idenya biasa-biasa aja ya nyarinya juga gampang. Kalau idenya yang luar biasa itu yang sulit. Yang pertama nyari ide. Setelah dapat idenya, memilih bahannya. Bahannya apa sih yang kita gunakan? Ya tadi kalian bisa sebutkan ya. Bisa dipilih nanti apakah bahannya bahan alami atau bahan sintetis. Apakah yang mudah kita dapat atau yang sulit kita dapat. Nah setelah itu apa lagi? Setelah menentukan bahannya, menentukan tekniknya apa. Setelah dapat bahan ya, misalnya kayu gitu kan, kalian dapatnya kayu, menentukan bahannya kayu. Teknik yang tepat untuk digunakan untuk mengolah kayu apa? Teknik ukir, teknik pahat, gitu kan. Masa teknik pijit sih? Kayunya dipijit? Apakah kayunya pegel? Enggak kan? Masa teknik apa? Piling sih? Masa digiling-giling gitu kan? Enggak. Jadi teknik yang tepat untuk menghasilkan karya dari kayu adalah teknik pahat, teknik ukir. Jadi bukan teknik yang tepat. Kalau misalnya bahannya dari pelepah pisang, teknik yang tepat dipakai teknik merakit ya, teknik merakit, menempel dan sebagainya. Nah itu. Jadi kita menentukan teknik yang tepat. Nah setelah itu apa lagi kegiatannya? Setelah dipilih tekniknya, membuat sketsanya. Jadi ada ide, kemudian memilih tekniknya, kemudian dicoba ide itu dituangkan ke dalam sketsanya. Dituangkan dulu di dalam sketsa. Misalnya bikin apa nih, patung Hanoman atau oboh-oboh Hanoman, dibuat dulu sketsanya kan, biar orang lain, oh gini bentuknya nih, bagus ya. Tapi kok hasilnya jelek? Tapi sketsnya dibuat dulu sketsanya ya, sketsanya sebagai rancangan awal, dirancang dulu ya. Setelah buat sketsa apa lagi? Nah, setelah buat sketsanya, ada banyak ya sketsanya, harus ada beberapa sketsa, kemudian dipilih sketsanya yang paling pas, paling bagus lah. Nah, setelah dipilih sketsa itu baru dieksekusi menjadi sebuah karya. Nah, itu tahapan-tahapan berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, saya juga akan memberitahu kalian bahwa model pembelajaran yang kita gunakan sekarang adalah project based learning gitu. Nah, kalau sebelumnya problem based learning artinya kita belajar berdasarkan masalah. Kalau sekarang project itu artinya ya proyek gitu kan. Nah, kita belajar berdasarkan proyek gitu. Proyek yang kita kerjakan. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Teknik penilaiannya nanti ada 2 ya. Ada keterampilan, ada sikap juga. Nah,
Berikutnya, kalian kan sudah punya ini ya, punya kelompok kan ya? Punya kelompok. Sekarang kita akan memulai mencoba berkarya seni, dimulai dengan melihat sebuah video. Mungkin bisa bergabung dengan kelompoknya dulu. Bisa bergabung dengan kelompoknya dulu. Berempat mungkin ya. Ya. Silakan bergabung. Udah siap semuanya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di depan. Kita belum mulai berkarya dulu ya. Kita lihat dulu video yang ada di depan. Nah ini ada video pembuatan karya seni rupa dari pelepah pisang. Nah, silakan diamati dulu. Nah, itu video. Berikutnya ada yang terbuat dari lidi, tapi mungkin kita nggak akan tampilkan ya, karena waktu juga satu video itu 5 menit, jadi lumayan. Intinya sih sama, kita akan menggunakan teknik merakit, jadi menyatu-nyatukan bahan-bahan yang udah dibawa. Nah kalau masalah nanti kan kalian ada banyak jenis nih yang kalian bawa bahannya, ada yang bawa lidi, ada yang bawa pelepah pisang, ada yang bawa daun gitu kan, bambu. Nah intinya nanti bahan-bahan itu yang kita satukan, hubung-hubungkan. Tekniknya hampir mirip teknik merakit. Nah ini tidak akan saya tampilkan. Nah berikutnya saya ingin menanyakan setelah kalian melihat video itu, apakah setelah melihat video ini kalian sudah siap untuk berkarya? Sudah ya, sudah. Kemudian sebelumnya saya sudah minta kalian membawa
bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian, ada nggak yang sulit dicari, ditemukan? Ada nggak yang sulit ditemukan? Gimana? Ada nggak? Nggak ya? Nggak ada. Di mana kalian dapatkan ini bahannya? Di rumah. Di rumah ya? Di rumah. Jadi bahan-bahannya itu mudah sekali kita temukan di lingkungan rumah. Kalau banyak punya pohon pisang pasti mudah sekali dapatnya. Kalau ada yang punya bambu yang mudah sekali. Ada yang punya ranting kering mudah sekali dapatnya. Ada yang punya sapu lidi, saking rajinnya nyapu kan di rumahnya. Jadi banyak punya sapu lidi, jadi makin gampang lagi. Mungkin bisa semua sapu lidinya bawa ke sekolah aja. Jadi gampang ya dapat bahan-bahannya. Kemudian sebelum kita mulai untuk berkarya, ada nggak kendala yang ingin kalian ungkapkan terlebih dahulu? Ada nggak masalah? Nggak ada? Berarti sudah siap semuanya ya? Siap. Nah, coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kira-kira mau buat apa sih? Ya, silakan mau buat apa? Coba diskusikan dulu dengan temannya mau buat apa. Gimana? Sudah tahu mau buat apa? Sudah ya. Silakan sekarang karena sudah ditentukan mau buat apa, silakan memulai untuk berkarya. Waktunya itu berapa menit ya? Berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk berkarya? 30 menit cukup? 30 menit ya, silakan mengerjakan. Sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya dari lupa. Silakan ini sebagai pedoman kalian mengerjakannya. Kita dibaca ya pedomannya. Ini juga diisi apa sih yang perlu dipresentasikan di depan. Silakan.
Sambil melakukan kegiatan, saya akan menilai keaktifan kalian ya. Lakukan. Jangan beri. Berarti waktunya sampai jam 10.45 ya. 10.40 ya, 10.40. Nanti akan saya minta kalian untuk membawakan atau mempresentasikan karyanya ke depan. Sudah selesai. Mana udah selesai? Waktunya? Waktunya lagi 2 menit aja ya. Lagi 2 menit, nanti kita presentasikan. Nanti maju ke kelompok ya, bawa karyanya ke depan, terus jelaskan itu yang kalian maksud buat apa sih? Apa sih wujudnya? Misalnya wujudnya bunga, pas bunga, kayak gitu. Terus ada rumah misalnya, atau
apa gitu bunyinya ya. Terus bahan yang digunakan, jelaskan bahan-bahan apa saja sih yang digunakan. Misalnya nanti ada plastik bekas yang digunakan sebagai botol bekas gitu kan, terus ranting kering misalnya, itu disebutkan satu apa saja bahan-bahannya. Terus alat yang digunakan apa saja untuk membantu pekerjaan ini nanti, apa saja sih yang digunakan dalam membantu pekerjaannya. Terus tekniknya, nah karena tadi dari tujuan pembelajarannya kita menggunakan teknik merakit, jadi kalian jelaskan juga teknik yang kalian gunakan apa. Baru langkah-langkahnya yang terakhir, gimana dari awal sampai akhir kalian menghasilkan karya seni rupa ini. Gimana? Sudah selesai? Lagi sedikit ya. Kita nama waktu lagi berapa? 5 menit. Nah itu silakan maju ke depan ya. Gimana? Siap semuanya? Sudah selesai? Cukup bener, karena ke perkotaan. Biar ngacau ya. Iya, untuk satu. Ini kan udah itu aja. Kebakaran dan Sudah ya. Ayo kita presentasi aja ke depan. Nanti bawa setiap siswa nanti bawa karyanya ya, hasil karyanya kayak apa, biar tunjukin nanti, biar teman-teman yang lain juga pada lihat apa saja sih yang dibuat. Lalu apa-apa saja yang dijelaskan di depan kan sudah tadi dikasih tahu ya. Saya ulangin lagi, yang pertama itu wujudnya apa? Wujudnya apa? Ada bunga mungkin, ada rumah, ada binatang mungkin, atau apalah. Kemudian bahannya apa saja, terus tekniknya, kemudian langkah-langkah pengerjaan. Itu saja. Gimana, waktunya udah habis? Sudah siap semuanya? Sudah ya. Silakan kelompok yang mau maju ke depan. Yuk, sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Yuk, silakan. Baik, silakan kelompoknya Eka, Bayani, Terese, dan Marioni ya. Isi pembuka seperti biasa. Baik, bersama bagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kenapa nama saya? Perkenalkan, nama saya Dewi Kamliatini. Perkenalkan, nama saya Kadek Marioni. Perkenalkan, nama saya Dusya Imi Payani. Perkenalkan, nama saya Nimaya Sariasi. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya rupa 3 dimensi kami yang terbuat dari bahan alami. Jadi mulai dari saya. Adapun karya yang saya buat itu adalah tas lempang yang terbuat dari pelepah pisang.
Adapun bahan yang saya gunakan yaitu pelepah pisang, pensil, kertas karton, kertas manila, OD, dan tembak. Sedangkan alat yang saya gunakan yaitu penggaris, gunting, pisau, dan pisau. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu dengan teknik merakit, yaitu menempelkan pelepah pisang pada kertas karton yang telah terbuat dari yang telah saya rakit. Baik, adapun berikut langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembuatan karya tersebut yaitu mempersiapkan tatan bahan. Yang kedua, membuat pola tas di kertas manila dengan ukuran 14 x 7 cm. Berikan jarak 4 cm untuk bagian bagian tutup tasnya seperti ini. Gunting kertas manila sesuai dengan pola yang dibuat, kecuali pembatas tutup tasnya. Terus yang keempat, ada lipat sesuai pola tasnya. Yang kelima, potong kertas karton sesuai pola tas. Keenam, lem bagian luar kertas manila tadi untuk ditempeli kertas karton. Tujuan dari penempelan kertas karton ini adalah agar tas lebih tebal dan kuat. Yang selanjutnya, tempelkan pelepah pisang pada bagian luar tas dari karton tersebut. Terus berikan hiasan pada tasnya. Pada tas ini saya menggunakan hiasan pelepah pisang yang sudah dikepak seperti ini. Saya tempelkan hiasan tersebut di bagian bawah tas dan hiasan hati di atas tas tersebut. Dan yang terakhir saya memasang tali tas yang dibuat dari pelepah pisang yang dikepak. Baik, sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan dari teman saya. Sekian presentasi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi kami, silakan. Untuk saya persilakan. Ya, silakan Julian. Untuk lem itu terletak di bahan atau di alat? Baik, izin menjawab. Itu bahan. Mungkin teman-teman saya gugup dalam menjelaskannya, makanya mungkin salah. Jadi lem itu pengertian bahan itu kan dia benda yang kita gunakan sebagai dia pokok untuk berkarya gitu kan. Dan dia juga nantinya jadi bagian dari karya itu. Kalau misalnya lem, lemnya itu jadi bagian dari karya kan? Jadi bagian dari karya, tempel di sana karya, jadinya bisa dianggap sebagai bahan, bukan. Tapi kalau alat tembaknya itu dia kan masuk, dia cuma untuk membantu lemnya biar menempel. Ya, tapi lemnya ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi atau lanjut pertanyaan? Ada? Tidak. Enggak. Baik, kalau itu saya akhiri dengan kalimat Om Santi Santi Santi. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karya mereka ke depan. Karena waktu juga, berarti nggak semua kelompok bisa tampil ke depan. Kita mungkin minggu depan lagi lanjutkan presentasinya ke depan ya. Walaupun karyanya juga sudah selesai semuanya, kita lanjutkan minggu depan presentasinya. Nah, kemudian bisa Kak kita simpulkan kegiatan apa yang sudah kita lakukan sekarang? Nah, dari tadi kita kan sudah membuat karya seni rupa 3 dimensi. Kira-kira apa sih bedanya dengan karya yang sudah kita pernah bikin sebelumnya, karya 2 dimensi? Apa bedanya ya? Dari ya, coba angkat tangan, bedanya apa? Bedanya dari yang 2 dimensi? Kenapa yang 2 dimensi? Ada yang bisa dilihat Ya. suara.
Ya, kalau yang dua dimensi dilihat dari kalau yang tiga dimensi Dari berbagai arah. berbagai arah. Misalnya ini ya, misalnya karyanya Novi. Ya. Ini bisa dilihat dari segala arah, dinikmati dari segala arah. Kalau misalnya gambar kayak ini, gambar ini misalnya cuma bisa dinikmati dari arah depan. Selain itu dia, kenapa dia bisa dinikmati dari segala arah? Karena dia memiliki bentuk panjang, lebar dan tinggi. Dia punya volume gitu kan. Nah, berikutnya bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan sebagai karya seni rupa tiga dimensi? Bahan dari alam. Saya dari alam. Ya, dari alam, yang dari alam. Berupa pisang, terus ranting, gigi, daun pisang. Ini daun pisang. Kalau ini ranting ya, ranting yang maunya sih ranting kering ya, tapi akhirnya nggak dapat keringnya, ada yang belum kering. Ranting setengah kering, ranting setengah kering juga bisa. Jadi ada banyak bahan. Jadi bahan itu yang kita gunakan sebagai benda untuk berkarya pada ini. Kemudian alat-alat yang digunakan apa saja? Gunting, terus pisau, akar, penggaris, pensil juga. ya, lem tembak juga. Teknik-teknik apa saja yang kalian ketahui saat berkarya seni rupa ini? Teknik merakit, menempel, teknik apa lagi gitu ya? Teknik kolase, walaupun itu bagian dari seni rupa dimensi. Teknik apa lagi ya? Teknik akar ya. Ini kalau yang ini teknik nggak? Yang menjalin, Ya, mengulang. Ini digabungkan ulangan dan merakit. Jadi teknik itu nggak selalu cuma satu saja digunakan. Bisa juga dalam sebuah karya itu bisa terjadi banyak teknik, menggunakan banyak teknik. Seperti misalnya karyanya Eka ini. Seperti misalnya karya si Eka ini, dia tidak hanya menggunakan satu teknik saja akhirnya. Ada teknik merakit, ada teknik mengulang ya, walaupun ulangannya untuk talinya yang mengulang. Jadi nggak selalu teknik yang digunakan dalam berkarya itu cuma satu. Bisa di mix, tekniknya bisa di mix, bahannya juga bisa di mix. Mix karya, mix media. Kemudian langkah-langkah pengerjaannya bagaimana? Diawali dari apa saja dulu? Mencari, menemukan gagasan. Setelah itu menentukan bahannya. Setelah itu menentukan tekniknya. Membuat sketsa, terus terakhir baru membuat terakhir adalah mempresentasikannya kayak gitu. Nah, itu kegiatan yang sudah kita lakukan untuk hari ini. Nah, berikutnya akan saya kirimkan ke kalian refleksi di grup kalian. Sudah diterima? Ada bentuknya Google Form. Itu isinya refleksi kegiatan pembelajaran kita. Silakan isi. Ada pertanyaan-pertanyaan, apa kegiatan yang sudah kita lakukan sekarang, terus yang belum dilaksanakan apa sih, yang sudah apa, terus apa harapan kalian terhadap kegiatan ini. Silakan diisi ya. Ya, silakan diisi. Kira-kira apa kegiatan yang belum kita lakukan sekarang? Yang belum sempurna kita lakukan sekarang apa ya? Presentasinya ya, presentasinya karena memang waktunya yang sangat mepet. Pembuatan karyanya ini syukur udah selesai gitu kan. Presentasinya juga waktunya sangat mepet, sehingga mungkin kalian mempersiapkannya. Kalau kegiatannya gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan.
Ada yang sedih nggak? Ada yang jengkel nggak? Semuanya senang. Syukur semuanya senang. Lihat tadi. Baik, nanti silahkan di submit di Google Form-nya diisi. Sekarang karena kalian sudah menghasilkan karya seni rupa, tentu harapan saya sebagai guru, kalian tidak berhenti sampai di sini untuk berkarya ya. Berkarya itu harus berkelanjutan, seperti itu. Harus dilakukan terus-menerus agar bisa menghasilkan kalian yang lebih kreatif, yang lebih mempunyai cita rasa seni, gitu kan. Tidak hanya seni rupa 3 dimensi yang harus kalian kerjakan secara terus-menerus, bisa juga seni rupa 2 dimensi dan lain sebagainya. Tidak hanya berbahan bahan alami kayak gini, bisa juga menjadi berikutnya mengeksplor bahan-bahan yang lain. Nah, kira-kira berikutnya kalian mau buat karya ini lagi nggak? Buat karya nggak? Enggak, maksudnya masa terus dari alam. Ya boleh. Boleh dari bahan-bahan yang lain. Lebih kreatif lagi ya. Lebih kreatif. Bisa menjadi bahan-bahan yang lain. Jadi kegiatan kita hari ini sama seperti teknik merakit gitu ya. Itu bisa kita samakan juga dengan mungkin cita-cita kalian, harapan-harapan kalian. Nanti kalau misalnya punya harapan yang tinggi, caranya gimana untuk memperoleh cita-cita itu, harapan itu? Ya caranya dengan merakitnya, menyusunnya kayak gitu, menyusunnya satu persatu. Nggak ada cita-cita yang diperoleh secara instan kayak gitu. Seperti ini juga kita jadikan juga filosofi membuat karya seni rupa ini sebagai pegangan. Cita-cita itu ditempuh dengan cara menyusunnya, merakitnya, gitu kan. Membangunnya satu persatu, baru terwujud sebuah cita-cita, baru terwujud sebuah karya seni rupa. Gitu. Nah, seperti itu kegiatan hari ini. Karena kalian sudah menyelesaikan karya seni rupa 3 dimensi dan juga sudah mempresentasikannya ke depan, hari ini kita cukupkan dan juga sudah waktu ya, sudah waktu menunjukkan waktu kita untuk menutup pelajaran. Silakan ketua kelas, kita akan tutup pelajaran hari ini. Berdiri. Paramesanti.